Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini, sumber yang Anda siapkan ini menarik sekali ya. Kita bakal bahas soal burung cililin. Iya, betul. Fokusnya ke Platylophus galericulatus, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Nah, iya. Kita coba bongkar bareng nih, kenapa sih burung ini, yang katanya cerdas tapi kok temperamental banget, bisa jadi primadona di kalangan kicauania. Terus, apa aja rahasia perawatannya, yang katanya, wah, super intensif. Dan tentu, harganya itu loh, kok bisa tinggi banget. Siap ya, kita bedah? Siap. Analisis Anda ini pas banget. Cililin ini memang bukan sekedar burung kicau biasa loh. Oh gitu? Ya, dia itu dikenal banget sebagai masteran yang handal, khususnya buat murai batu. Karena suaranya itu ya, yang melengking. Nah, itu dia. Suara tembakan atau rollnya itu khas banget. Melengking, tajam, tapi ya itu, di baliknya ada tantangan besar. Tantangannya apa tuh? Sifat alaminya. Dia itu fighter banget, terus cenderung penyendiri, soliter gitu, dan yang paling repot, gampang banget stres. Wah, Jadi misi kita sekarang ini ya, coba memahami keseimbangan ini antara potensi vokal dia yang luar biasa, perawatan super intensifnya, sama nilai pasarnya. oke, menarik. Kita mulai dari karakternya dulu deh. Cerdas tapi temperamental. Fighter, penyendiri, gampang emosi, gampang stres. Ini kayaknya akar masalahnya ya. Bisa dibilang gitu. Ini penting banget dipahami sama Anda yang dengerin. Gimana tuh pengaruh konkretnya ke perawatan sehari-hari? Wah, signifikan banget. Sifat fighter sama gampang stresnya ini, mungkin karena di alamnya dia soliter ya, ini bikin dia butuh konsistensi mutlak dari kita yang merawat. Konsistensi mutlak maksudnya? Ya, jadwal harian itu nggak boleh berubah sedikit pun. Sedikit aja inkonsisten, wah bisa langsung stres dia. Atau malah macet bunyi. Aduh, Makanya jadwal harian, mulai dari keluarin pagi, terus mandi, jemur. Nah, jemurnya juga nggak boleh lama-lama, paling sejam, 1,5 jam cukup. cuma segitu ya? Iya, terus malamnya wajib pakai kerodong tebal, biar istirahatnya total. Itu semua harus disiplin banget lah. Berarti soal vokal nih, nilai utamanya bukan kayak burung lain yang lagunya variatif itu ya, tapi lebih ke kualitas tembakan khasnya itu. Tepat sekali, fokusnya ya di situ. Kekuatan tembakannya, kejernihannya, terus panjangnya roll atau tembakan yang melengking itu. Kualitas itu yang dicari para kicauomania. Buat apa? Ya buat masteran atau isian burung lain, kayak murai batu tadi. Suaranya kan kontras, tajam, jadi efektif buat mancing respons. Oke. Dan ini ada kaitannya juga sama status konservasinya ya. Nah, iya, nyambung ke situ juga. Di sumber Anda disebut statusnya near threatened, hampir terancam, menurut IUCN. Artinya, populasinya di alam liar lagi turun ya, ada risiko punah gitu. Betul, dan status near threatened ini secara nggak langsung ya, ikut bikin nilai cililin hasil penangkaran yang stabil jadi lebih tinggi. Oh, jadi orang lebih milih yang dari penangkaran? Iya, atau yang udah terbukti jadi masteran handal. Ada pergeseran gitu, orang mulai ninggalin yang tangkapan hutan atau MH, mudah hutan, yang kan lebih rentan, lebih susah rawatnya. Lebih berisiko ya? Benar, jadi mending pilih yang kualitas dan kestabilannya udah kebukti. Anggap aja investasi jangka panjang. Masuk akal banget. Jadi karakter sulit, status konservasi, ketemu sama perawatan yang super ribet ini, tadi Anda singgung soal konsistensi jadwal. Kalau kebutuhan fisiknya gimana? Kandang umbaran disebut wajib loh. Menurut sumber Anda, itu krusial banget. Fungsinya apa tuh selain biar nggak gemuk? Justru ini kunci utama buat bangun stamina sama kapasitas paru-paru dia. Kan buat ngeluarin tembakan vokal yang kuat dan panjang, itu butuh nafas panjang juga. Oh iya. Jadi kondisi fisik prima itu fondasi utama buat performa vokalnya. Nggak bisa ditawar. Fisik prima pasti butuh asupan prima juga dong. Dietnya juga spesifik banget ya katanya. Rakus serangga, fuar cuma pelengkap. Benar sekali, dia ini kan insektivora sejati. Jadi kebutuhan extra fooding alias EF berupa serangga kayak jangkrik gitu, itu tinggi banget. Rakus dia. Wah, jangkrik terus dong ya? Ya, utamanya itu. Protein hewani kan bahan bakar utama buat energinya, buat birahi tarungnya, sama kualitas suaranya. Fuer ya dikasih, yang protein tinggi, tapi cuma sedikit, sekitar 5-6 gram sehari. Sifatnya suplemen aja. Tapi ada risikonya juga ya makan serangga terus? Kayak parasit gitu? Nah,
Itu dia. Diet tinggi serangga ini memang ada resikonya. Potensi parasit kayak Trichomonas sp itu ada. Makanya kebersihan pakan sama kandang itu, wah, harga mati. Harus higienis banget. Oke, selain pakan utama tadi, ada juga dukungan vitamin sama mental booster. Itu buat apa lagi? Vitamin penting kayak A, D, E, B kompleks itu buat jaga daya tahan tubuh dasarnya lah ya. Biar nggak gampang sakit. Nah, kalau mental booster, isinya biasanya asam amino sama hormon organik. Itu perannya lebih ke menjaga kestabilan mental dia. Juga buat birahi sama merangsang kicauan. Biar tampil gacor terus gitu, nggak gampang stres atau macet bunyi. Semacam tune up lah. Ya ampun, kompleks banget ya ini perawatannya. Ini nyambung ke aspek mentalitas sama nilai pasarnya nih. Gimana cara bentuk mental fighternya biar stabil? Tadi disebut teknik ketrek-ketrek atau trek singkat. Iya, itu bagian dari conditioning mentalnya. Jadi, dikasih stimulasi suara ketrek-ketrek atau kadang dipertemukan sebentar aja di track gitu sama burung lain. Tujuannya? Ya biar mental fighternya terasah tapi terkontrol. Awalnya mungkin dia gelisah, ngerabak gitu. Tapi lama-lama interaksi yang terukur ini bantu bangun PD-nya dia. Jadi lebih jinak, lebih paham sama majikannya. Hasil akhirnya gimana? Hasilnya ya cililin grade mewah itu. Mentalnya stabil, jinak sama orang, tapi tetap fighter kalau pas dibutuhin. Lalu, kalau udah diusahain semua tapi burungnya tetap stres atau amit-amit macet bunyi, gimana solusinya? Sumber Anda itu nyaranin pakai natural therapy, pakai suara gemericik air. Suara air? Iya, suara alam gitu dipercaya punya efek relaksasi yang kuat. Bisa bantu nenangin sifat emosionalnya yang gampang meledak itu. Oke. Nah, ujung dari semua kerumitan ini kan nilai pasar ya. Di Jawa Tengah, katanya beda harganya bisa jauh banget. Dari sekitar 400.000 buat bahan MH, sampai bisa tembus di atas 3,8 juta buat yang udah jadi masteran handal atau mewah. Jadi, performa itu segalanya ya? Benar sekali. Nggak ada tawar-menawar, valuasi cililin itu murni dari kualitas performanya. Seberapa rajin dia bunyi, gacor, tingkat jinaknya gimana, sama kemampuannya jadi masteran itu seberapa bagus. Jadi harga mahal itu cerminan usahanya ya? Tepat. Harga fantastis itu ya cerminan langsung dari investasi waktu yang nggak sebentar, biaya pakan yang lumayan, tingkat kesulitan rawatnya, plus skill pemiliknya juga dalam membentuk karakter si burung. Pasar-pasar utama kayak di Solo, Sukoharjo, Cilacap, itu jadi barometer harganya. Wah, jelas banget sih dari penjelasan sumber Anda ini, pelihara cililin itu memang bukan buat main-main ya, butuh dedikasi super tinggi. Betul. Harus konsisten tanpa kompromi, dietnya presisi banget sama serangga, latihan fisik pakai umbaran, terus manajemen mentalnya juga hati-hati. Pantesan harganya bisa segitu kalau berhasil, itu bukti nyata perjuangannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan juga. Mengingat statusnya tadi, near threatened, terus tingkat kesulitan rawatnya yang super tinggi itu, tapi di sisi lain, permintaan pasar buat masteran kan terus ada ya? Iya juga ya, terus gimana? Muncul pertanyaan kan jadinya, gimana caranya kita bisa nyimbangin antara hobi kicau mania ini, semangat para penghobi, dengan upaya pelestarian cililin di habitat aslinya? Ini dilema yang, ya patut kita pikirkan bersama lah ke depannya. Bener juga. Sesuatu untuk direnungkan ya. Oke, terima kasih banyak atas deep dive-nya hari ini. Sangat mencerahkan soal cililin.